Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niki Sutayib dari kelompok 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Living Quran, yang disusun oleh pertama saya Niki Sutayib, kedua Khalifatur Nur Aini, ketiga Nenden, keempat Fatma. Dan di sini saya sebagai moderator, saya akan membacakan latar belakang. Studi Al-Quran sebagai sebuah upaya sistematis terhadap hal-hal yang terkait langsung atau tidak langsung dengan Al-Quran pada dasarnya sudah mulai sejak zaman Rasul. Adanya praktek berfungsi Al-Quran dalam kehidupan masyarakat yang kemudian dikenal dengan istilah fenomena Al-Quran in everyday life. Artinya fenomena ini menjelaskan tentang penggunaan, makna serta fungsi Al-Quran lebih nyata dipahami dan dirasakan oleh masyarakat muslim. Keanekaragaman kultural di masa umat Islam tinggal memberikan dampak sebagai macam pemahaman dan kepercayaan yang berbeda-beda dalam memfungsikan Al-Quran di luar kapasitas teksnya, dalam menentukan atau menetapkan hukum-hukum ajaran Islam. Para mustahid telah berpegang teguh pada sumber-sumber ajaran Islam. Sumber pokok ajaran Islam adalah Al-Quran yang memberi sinar pembentukan hukum Islam sampai akhir zaman, sehingga segala bentuk keresahan masyarakat mengenai makna dalam kandungan ayat sampai pada kandungan surat menjadi bentuk pemahaman yang lebih mudah untuk dipahami, dikaji sampai dengan diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nenden Fathia. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan pada rumusan masalah yang pertama, yaitu pengertian dari Living Quran. Living Quran terdiri dari dua kata, yaitu living dan Al-Quran. Living berasal dari bahasa Inggris yang artinya hidup, sedangkan yang kedua adalah Al-Quran yang artinya kitab suci umat Islam. Sebenarnya kata living itu mempunyai dua makna. Yang pertama itu yang berarti yang hidup, yang kedua menghidupkan. Dalam bahasa Arab, yang hidup al-hayy, sedangkan yang kedua menghidupkan ihya. Nah, jika dalam kalimat bahasa Inggris, yang pertama the living Al-Quran atau Al-Quran al-hayy, Al-Quran yang hidup. Sedangkan yang kedua Ihya'ul Quran, menghidupkan Al-Quran, living the Quran. Jadi perbedaan kata the itu bisa menyebabkan bedanya arti pula. Yang pertama Al-Quran yang hidup, yang kedua menghidupkan Al-Quran. Dalam suatu penelitian ini pemakaiannya disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan dari seorang peneliti. Adapun menurut kelompok kami, Living Quran adalah teks-teks Al-Quran yang hidup dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh secara umumnya, Al-Quran itu sebagai jimat. Sebagai jimat bagaimana? Ini contohnya juga banyak, kita mengambil satu saja. Ketika kita merasa takut, misal kita merasa ada suatu jin, nah kita itu punya pendapat, dan dari orang-orang terdahulu juga bilang begini, jika merasa takut maka membaca ayat kursi, ada yang membaca surat-surat pendek, dan masih banyak lagi. Dalam intinya, Living Quran adalah teks Al-Quran yang hidup dalam kehidupan masyarakat setempat. Kajian Living Quran adalah sebuah upaya penelitian terhadap adanya praktek menghidupkan Al-Quran pada suatu golongan masyarakat yang pada mulanya sebatas pembacaan atau pengamalan tanpa dasar menjadi lebih ilmiah. Dilihat dari lintas sejarah, Living Quran dalam konteks ini ialah kajian atau penelitian ilmiah tentang berbagai peristiwa sosial yang terkait dengan kehadiran Al-Quran atau adanya
keberadaan Al-Quran di sebuah komunitas Muslim tertentu. Living Quran adalah studi tentang Al-Quran yang tidak bertumbuh pada eksistensi tekstualnya saja, melainkan studi tentang fenomena sosial yang lahir terkait dengan adanya Al-Quran dalam wilayah geografi tertentu dan mungkin pada masa tertentu pula. Teori ini tidak untuk mencari kebenaran positivistik yang selalu terlihat konteks, tetapi semata-mata melakukan pembacaan atau objektif terhadap fenomena keagamaan yang menyangkut langsung dengan Al-Quran. Adapun fokus kajian ini tentunya sebatas pada fenomena sosial terhadap sisi amalia yang terkait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatma Kurniasih dari kelas IKTC NIM 1930 110097. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya dan saya akan memaparkan sedikit tentang ruang lingkup Living Quran. Dan saya akan bahas dari segi fenomena sosial budayanya. Beberapa pemaknaan Al-Quran dan perwujudannya dalam kehidupan sehari-hari merupakan peristiwa atau gejala sosial budaya yang biasa mendapatkan perhatian dari para antropologi agama ataupun sosiologi agama. Pendekatan sosiologi dilakukan bertujuan untuk mempelajari masyarakat yang meliputi dari perilaku masyarakat dan perilaku sosial manusia dengan jalan mengamati perilaku kelompok sosial yang dibangunnya. Kelompok tersebut mencakup dari kelompok sosial yang terkecil, yaitu kelompok sosial dari keluarga, suku, bangsa, negara, dan sampai terperinci seperti sebuah organisasi politik ataupun ekonomi. Nah, memandang Living Quran sebagai sebuah fenomena sosial budaya, yakni sebuah gejala berupa pola-pola perilaku individu yang muncul dari dasar pemahaman. Mereka dari dasar pemahaman tersebut mengenai Al-Quran. Dengan perspektif ini, fenomena yang kemudian menjadi objek kajian bukan lagi Al-Quran sebagai kitab atau sebagai pedoman, melainkan bagaimana perilaku manusia terhadap Al-Quran dan bagaimana pola-pola perilaku yang dianggap sudah mencapai pemahaman tentang Al-Quran tersebut atau belum, seperti itu. Jadi para mufasir melihat bahwa Living Quran itu bukan sekedar tentang bagaimana kita menelisik ayat per ayat lalu menghidupkannya di dalam kehidupan masyarakat, akan tapi lebih meneliti bagaimana pola-pola perilaku sosial manusia sudahkah mencapai tujuan pemahaman dari Al-Quran itu sendiri. Nah, objek kajian itu didasarkan atas bagaimana berbagai pemaknaan terhadap Al-Quran itu hadir, dipraktekkan, dan diaktualisasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran yang hidup di tengah kehidupan sehari-hari manusia bisa berwujud dalam bentuk yang beraneka ragam, yang bagi sebagian pemeluk agama Islam mungkin malah dianggap seperti menyimpang atau kurang pas. Akan tapi dalam objek kajian Living Quran sendiri menjadikan Al-Quran dari ayat sampai dengan surat tertentu itu menjadi penghidupan bagi perilaku-perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dan dari sini peneliti tidak lagi mempermasalahkan tentang kebenaran sebuah tafsir atau perlakuan terhadap Al-Quran, karena tujuan penelitian dalam Living Quran itu bukan mengadili atau menilai sebuah pemaknaan dari ayat atau
surat tertentu, akan tapi bagaimana tanggapan atau pola perilaku manusia dalam mengaktualisasikan ayat atau surat tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Living Quran juga bisa disebut sebagai fenomena Quranisasi atau mewujudkan Al-Quran sebagaimana Al-Quran tersebut dipahami ke dalam semua aspek kehidupan manusia, sehingga benar-benar menghidupkan ayat atau surat tertentu sebagai penghidupan. Pokoknya ayat atau surat tertentu itu sudah benar-benar dapat diaktualisasikan di dalam kehidupan sehari-hari, dengan menjadikan kehidupan manusia sebagai suatu arena dalam mewujudkan pemahaman Al-Quran itu bukan sekedar pengejawantahannya dalam kehidupan, akan tapi benar-benar dipahami sehingga dapat dipaparkan, dijelaskan, dan sampai puncak tujuannya sendiri, yaitu dengan mengaktualisasikan dalam kehidupannya, seperti itu. Nah, Quranisasi kehidupan tersebut juga dapat berupa praktek-praktek pengobatan dengan menggunakan ayat dalam surat tertentu, sebagaimana yang telah dilakukan oleh sahabat Nabi dan pada zaman Rasulullah SAW dulu, karena kita tahu sendiri bahwa fungsi Al-Quran juga bisa sebagai obat, sehingga dalam kajian Living Quran ini pengobatan yang dilakukan dengan menggunakan ayat dalam surat tertentu bisa dilakukan sebagai Quranisasi dan pengembangan Living Quran itu sendiri. Terkadang kita menganggap terkadang ada ya yang dari sebagian besar masyarakat yang menilai bahwa Living Quran itu tidak begitu pas untuk kita lakukan di kehidupan sehari-hari, karena dalam Living Quran itu bukan sekedar kita hanya memahami atau tahu bahwa kandungan dalam ayat ini seperti ini atau seperti itu. Nah, jadi Living Quran itu benar-benar menghidupkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan sekedar membaca, mengartikan atau tahu makna kandungan ayat tersebut, akan tapi kita benar-benar mengaktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga dari arti singkat Living Quran itu kan menghidupkan Quran ya. Jadi kita juga benar-benar menghidupkan Al-Quran itu dengan pemahaman dan praktek yang benar, sehingga perwujudan arti dan makna dalam ayat atau surat tertentu bisa dicapai dengan merubahnya pola-pola perilaku dari manusia, dari kelompok sosial terkecil mulai dari keluarga, naik ke atas sedikit tingkat negara, bangsa, suku, sampai dengan kelompok terperinci seperti organisasi sosial, organisasi politik, dan mengacu pada kepribadiannya masing-masing, sehingga dalam aspek ekonomi dan kemasyarakatan yang lainnya mereka dapat menghidupkan Al-Quran sehingga tidak sekedar memahami artinya, akan tapi benar-benar dapat menghidupi kehidupannya, seperti itu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga dapat dimaafkan dan semoga kita tetap semangat dalam mengikuti
perkuliahan. Meskipun pada masa pandemi, semoga segala usaha dan jerih payah kita dalam mendapatkan ilmu tetap diberikan ridho dan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita tetap mensyukuri segala keadaan yang sudah Allah berikan kepada kita. Tetap semangat dan semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Olivia Nuraini dari kelompok 1 akan menjelaskan poin keempat mengenai urgensi kajian Living Quran. Kajian Living Quran memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan wilayah objek kajian Al-Quran. Jika selama ini tafsir hanya berupa teksnya saja yang ditulis oleh seseorang, maka tafsir ini dapat diperluas. Tafsir dapat berupa respon masyarakat akibat dari keberadaannya Al-Quran. Respon tersebut akan dikaji melalui kajian Living Quran. Kajian Living Quran mempunyai beberapa urgensi yang nantinya akan saya jelaskan. Ada 4 urgensi. Urgensi Living Quran. Yang pertama, Living Quran memberi kontribusi yang signifikan bagi pengembangan wilayah objek kajian Al-Quran. Artinya, dengan adanya kajian Living Quran ini, objek kajian Al-Quran akan lebih luas karena tidak hanya dikaji melalui tekstualnya saja, dikaji melalui sisi lain, yaitu respon dari masyarakat terhadap keberadaan dari Al-Quran. Yang kedua, Living Quran merupakan ranah baru mahasiswa yang pada umumnya selama ini hanya berkutat pada kajian teks. Dalam hal ini, mahasiswa bisa lebih mengembangkan pola pikir mereka dalam mengkaji Al-Quran dari sisi lain yang lebih kreatif dan inovatif, yaitu dengan melakukan kajian Living Quran. Yang ketiga, Living Quran dimanfaatkan untuk kepentingan dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Karena dalam hal ini, kajian Living Quran membahas fenomena atau respon masyarakat terhadap keberadaan Al-Quran, sehingga Al-Quran bisa memberi solusi dari setiap permasalahan sosial masyarakat, dan masyarakat akan lebih mudah dalam menerima dakwah yang disampaikan. Yang terakhir, Living Quran memberikan paradigma baru dalam pengembangan kajian Al-Quran kontemporer yang lebih banyak merespon tindakan masyarakat terhadap kehadiran Al-Quran. Itulah keempat urgensi dari kajian Living Quran. Dan ini saya akan membacakan kesimpulannya dari pemateri-pemateri yang telah disampaikan. Ini kesimpulannya. Living Quran bisa diartikan dalam 2 makna, yaitu Al-Quran yang hidup atau menghidupkan Al-Quran secara istilah, yaitu teks Al-Quran yang hidup di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dapat pula diartikan sebagai studi tentang beragam fenomena atau fakta sosial yang berhubungan dengan kehidupan Al-Quran di dalam sebuah kelompok masyarakat tertentu yang kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ruang lingkup yang dikaji diantaranya adalah pendekatan fenomenologis, sosiologis, antropologis, dan analisis ilmu-ilmu sosial humaniora serta beberapa disiplin ilmu lainnya. Tentu menjadi faktor yang sangat menunjang dalam kajian ini. Sebagai contoh, ayat-ayat tertentu dijadikan wirid dalam bilangan tertentu untuk memperoleh kemuliaan atau keberuntungan dengan jalan melakoni atau menyadah, meskipun terkadang terkontaminasi dengan mistis dan magis. Urgensi Al-Quran Living Quran membentuk kontribusi yang signifikan bagi pengembangan wilayah objek kajian Al-Quran, ranah baru yang belum banyak disentuh oleh banyak mahasiswa yang pada umumnya
hanya berkutat pada kajian teks dapat dimanfaatkan untuk kepentingan dakwah dan pembedaan masyarakat. Yang terakhir, membentuk paradigma baru di dalam pengembangan kajian Al-Quran kontemporer yang lebih banyak memproses tindakan masyarakat terhadap kehadiran Al-Quran. Sekian, itu dari kelompok kami, kelompok pertama. Saya sebagai moderator, maaf kalau ada kesalahan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.